Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HWI Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sedang duduk di sisi lain dari Luwi Pangaduan, yaitu di Danau Pancar. Dan hari ini juga ada yang berbeda di tengah-tengah kita, karena ada pembahasan yang cukup menarik dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Apa saja yang kita obrolin nanti, rekan-rekan sekalian, kita simak di HWI Channel. Kami sudah kedatangan tamu dari BPJS Kabupaten Bogor, Ibu Ibu Ama, mohon maaf, dan dari tim perisai yang juga konsen menangani BPJS, yaitu Pak Saptudin Julu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita juga selalu didampingi oleh pembina kita, yaitu Ustadz Haris Samirpala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya, Ustadz ya? Oke, alhamdulillah kita semua di sini dalam kondisi sehat. Ada satu hal yang hari ini akan kita bahas, yaitu masalah perlindungan sosial untuk masyarakat. Yang dimana perlindungan sosial ini belum merata didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin di Bogor, khususnya di Bogor sebelah sana mungkin sudah tersentuh program-program sosial secara merata. Tapi Bogor sisi lain mungkin ada yang belum tersentuh. Nah, semisal layanan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa dan bagaimana BPJS Sosial Ketenagakerjaan ini nanti diurus atau ditanggulangi oleh negara kepada masyarakat, nanti kita akan bicara. Juga di sini ada yang menarik bahwa di mana satu yayasan yang memang bukan satu lembaga negara ya, satu yayasan ini benar-benar konsen untuk memperjuangkan masyarakat sekitarnya. Ini ada apa? Kenapa yayasan ini begitu konsen menangani ini? Nanti juga kita bahas dengan pembina Yayasan Obuatan Indonesia 19. Baik, kita mulai dulu. Apa sih, bagaimana sih sebenarnya BPJS itu bisa dari negara sampai kepada rakyat kecil, bagaimana programnya, bagaimana prosedurnya, nanti tolong diceritakan. Silahkan Bu Ama menceritakan apa dan bagaimana BPJS itu. Baik, Pak Angga. Terima kasih Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini bisa ketemu di sini ya Pak Hendy ya. Di tempat ini yang luar biasa, indah, sangat indah sekali. Alhamdulillah. Jadi tentang BPJS Ketenagakerjaan, jadi kami adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pak. Jadi di Indonesia sendiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu ada dua. Ya, itu yang pertama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Sosial untuk Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saat ini kami biasanya lebih familiar lagi dipanggil BP Jamsostek atau Jamsostek. Biasanya dulu nama kami Astek. Nah, iya, jadi sebelumnya Astek, ya? namanya Astek, kemudian menjadi Jamsostek, kemudian menjadi namanya lagi BPJS Ketenagakerjaan atau saat ini dipanggil BP Jamsostek. Baik. Jadi betul. Jadi kami untuk BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki 4 program plus 1. Kok saya bilang plus 1? Karena sudah ada jaminan baru lagi di kami. Jadi 4 itu adalah jaminan kecelakaan kerja Pak. Yang kedua adalah jaminan kematian, kemudian yang ketiga adalah jaminan hari tua, dan yang keempat adalah jaminan pensiun. Kemudian yang terakhir saat ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi udah plus 1 sekarang. Cuman untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini memang belum terrealisasi, karena kenapa? Itu belum sampai masa iurnya, karena kan ada masa iur minimal 3 tahun kan. Nah, baik. Jadi apa sih jaminan kecelakaan kerja itu, Pak? Jaminan kecelakaan kerja itu memberikan perlindungan kepada pekerja. Jadi khusus untuk pekerja ketika mereka melakukan aktivitas kerja yang mana ruang lingkupnya mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, kemudian selama di tempat kerja
sampai pulang ke rumah melalui jalur yang wajar dilalui, jadi yang biasa dilalui oleh mereka, ataupun mungkin pada saat dinas luar yang memang dalam rangka kegiatan usahanya atau pekerjaannya itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan yang perlindungannya unlimited. Jadi kalau misalnya biayanya lebih dari 9 gimana? Kami jamin, Pak. Kemudian yang kedua adalah jaminan kematian. Jaminan kematian ini memberikan santunan kematian kepada ahli waris. Jadi ini namanya pengalihan resiko, Pak. Kenapa? Karena nama pekerja itu mereka adalah tulang punggung. Ketika mereka tidak ada, si ahli waris ini pasti mungkin akan mungkin sedikit banyak mengalami kesulitan dalam hal apa? Biaya sehari-harinya. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan sendiri ketika ada yang mengalami kematian untuk tenaga kerja, ada yang namanya santunan kematian, Pak. Totalnya 42 juta. Tanpa melihat apakah dia buruh, pekerjaannya mungkin mohon maaf, asisten rumah tangga, tukang parkir, ojek, atau direktur, kami rata santunannya 42 juta. Plus jika masa iurnya sudah minimal 3 tahun, itu ada beasiswa, Pak, yang maksimal 174 juta, itu untuk 2 orang anak dari TK sampai kuliah. Kemudian yang ketiga ada lagi manfaat tabungan, Pak, namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini diberikan ketika si pekerja sudah berhenti bekerja dan belum bekerja dimanapun. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa, Pak? Karena banyak pekerja kita ketika mereka berhenti bekerja, mereka tidak ada tabungan ya. Nah, di sini BPJS Ketenagakerjaan hadir supaya mereka punya tabungan hari tua. Ketika mereka berhenti bekerja, mereka punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk mulai berwirausaha. Move on ya, sampai mereka bisa bekerja kembali atau mendaftar di perusahaan baru atau di tempat kerja yang lain atau berwirausaha. Kemudian yang keempat adalah jaminan pensiun, Pak. Jaminan pensiun itu sama seperti pengganti penghasilan. Kenapa saya sampaikan pengganti penghasilan, Pak? Karena ini diberikan secara berkala tiap bulan sampai si pekerja ini bisa meninggal dunia. Setelah meninggal dunia gimana, putus nggak? Enggak, Pak. Sampai ke pasangannya lagi. Pasangannya jika dia menikah lagi atau meninggal dunia, jatuh ke anak pertama. Anak pertama usia 23 tahun atau menikah atau bekerja, jatuh ke anak kedua. Sampai anak kedua aja. Jadi anak kedua usia 23 tahun, menikah, bekerja. Dan terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ini untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Tapi memang yang saya sampaikan tadi memang masih dalam proses karena belum ada yang mencapai syarat. Iya, syarat itu. Seperti itu, Pak. Dan ini untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri kami bukan hanya untuk pekerja kantoran. Nah, teman-teman yang mungkin di sini kerja warung, mungkin kemudian ada yang mungkin dari luar, ada yang punya usaha transportasi. Nah, kemudian ada yang wirausaha lain mungkin yang pedagang online, bisa seperti itu bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan boleh mendaftar di situ dengan pekerjaan apapun selama pekerjaan tidak melanggar undang-undang. Dari pekerja individu, mandiri, pekerja kantoran, bahkan pekerja migran Indonesia itu bisa, Pak, terdaftar, dan jasa konstruksi semua bisa. Ya, jadi TKW gitu, Pak. Iya, mereka terdaftar di program PMI kami, program pekerja migran Indonesia. Gitu. Baik, alhamdulillah. 4+ ya, 4+ ini luar biasa ini 4+ ini. Ya lumayan panjang penjelasannya, tapi ya saya tadi mendengar dari 4 poin dan +1 ini memang hal-hal yang memang terjadi di masyarakat, dan itu memang kasus-kasus itu terjadi di masyarakat, bahkan mungkin di sekeliling kita pun itu terjadi gitu. Nah, Bang Sapudin dulu nih, bagaimana setelah sekian lama ya, satu tahun ini ya di Perisai kan, tentunya kan pernah mengurus mitra atau klien ya, klien dari asuransi BPJS ini, bagaimana prosesnya, terus kendalanya bagaimana, nah terus kira-kira itu yang pernah Bang Sapudin Julu alami di tempat lain, kira-kira cocok nggak di HWI ini ya, setelah Bang Julu melihat
ya beberapa kali lah ke HW ini. Gitu. Silakan Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan luar biasa kami diundang sama teman-teman di HWI untuk datang ke pengaduan. Dan ini kalau pribadi saya yang kesekian kalinya dari proses awal yang mungkin tak seindah sekarang yang saya lihat ya, tetapi dalam 3 tahun kemarin ini luar biasa. Ya, ini luar biasa kerja dari tim HWI ini ya, saya lihat luar biasa. Artinya banyak perubahan-perubahan yang memang membuat daya tarik wisatanya jadi menarik. Itu yang saya sampaikan ya. Tapi yang utama adalah pertanyaannya tentang desa kerjaan yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah desa Cidokom kita bergabung baru 1 tahun, dan itu pun berdasarkan yang tadi dibilang ada kesenjangan sosial, ada permasalahan di masyarakat yang itu tidak terangkat, terutama tentang kemusikahan, kematian. Ini banyak sekali permasalahan hingga ya di sini tuh terutama masalah perkara Simait yang tidak terselesaikan. Ketika kita dengan teman-teman diskusi, nah kalau kita kan itu untuk bantuan musibah itu sudah terrealisasi, seperti memberikan bantuan santunan buat anak yatimnya, terus bagi yang kena musibah itu kita dari 1 hari sampai 3 hari itu sudah kita jamin. Ya, tetapi perkara Simaitnya yang tidak terselesaikan, betul, yaitu tentang piutang. Nah, ketika kita mendiskusikan dengan teman-teman, tercetuslah ketika perangkat desa ini terlibat dengan BPJS Tenaga Kerja. Ternyata di situ manfaatnya ada yang luar biasa. Ketika klaim musibah kematian, ini ada nilai di situ. Ada nilai yang bisa sangat membantu di masyarakat kita, terutama tentang masalah ekonomi. Artinya, pertama masalah misalkan dari 1 sampai 7 hari. Nah, terus yang perkara Simaitnya tentang hutang piutang. Nah, ini adalah masalah yang secara agama ini sangat luar biasa, Ustaz ya. Ini harus betul-betul disampaikan oleh semua lapas, harus selesai. Karena urusan Simait ini walaupun mungkin satu kampung orang mendoakan, tapi perkara Simait tidak selesai, ya wallahu a'lam ya di sini. Nah, dari sinilah akhirnya kita coba dengan teman-teman gabung dengan BPJS Kerjaan, inilah perisai yang kita sekarang jalani. Dan ternyata pas begitu kita dalami, sekarang ini manfaatnya terasa di masyarakat karena sudah hampir 24 yang diklaim oleh kami dari Desa Cidokom, dan itu baru terungkap semua. Baru terungkap ketika mereka ada perkara-perkara hutang piutang Simait. Dengan si A, dengan si B. Dengan si B, Masya Allah. Ini karena apa? Saya bilang di sini, karena masalah ini bukan masalah yang kecil, betul, masalah yang besar, urusan akhirat mereka. Gitu. Nah, dari sinilah kita coba dengan bekerjasama dengan BPJS Kerjaan, dan lihat dari manfaatnya luar biasa. Dan ternyata sekarang pas kita dalami, ini ada masalah lagi di masyarakat, yaitu tentang dokumen pribadi. Nah, betul, ini Ustaz. Betul. Jadi kita baru tahu nih pas begitu banyak peserta yang daftar, kita daftarin, ternyata ada masalah di KTP-nya belum update, kakaknya beda, nah terus lagi surat nikahnya, masalah itu persyaratan klaim ya. Ini masalah nih kan. Nah, karena memang ternyata pas kita dalami kok pentingnya dokumen pribadi kita ini setelah kita ada di BPJS. Jadi kita baru tahu di sini. Nah, itulah manfaatnya yang luar biasa saya katakan dengan selama 1 tahun ini kita jalanin, dan masyarakat antusias sekali. Ternyata bukan saja yang dibilang tadi untuk pekerja, ternyata DKM masjid, DKM musola, majlis taklim, guru-guru PAUD, guru-guru TK, ini kita rekrut semua tercover dengan tujuan agar mereka mendapatkan kesejahteraan, agar mempunyai perlindungan sosial yang sama dengan masyarakat yang pekerja. Nah, saya rasa itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Gitu. Gini Bang Safruddin dulu,
Kalau di sana kan di Cidokom itu antum sudah ya dikenal sebagai aktivis sosial kemanusiaan kan, dan menerapkan BPJS ini, bahkan artinya dari jalur BPJS ini bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada. Nah, itu kan di Cidokom. Bagaimana kira-kira program-program tersebut bisa tidak dijalankan di tempat ini? Gitu. Rasa Ustaz, kalau kita bicara tentang ekonomi kayaknya sama ya. Sama. Yang kedua, secara kultur kita sih nggak jauh beda. Iya, betul. Nah, tinggal bagaimana orang-orang yang mau berkompetensi sosial, mau merekrut, mau mensosialisasikan tentang kebaikan. Jadi bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali. Karena kalau diukur daripada sosialnya sama. Saya bilang mau di Cidokom maupun di di sini itu sama. Nah, terus apa yang membedakan? Tidak ada yang membedakan. Karena dari segi persyaratan itu sama semuanya, gitu kan. Nah, dari sisi ekonomi saya rasa sama. Di masyarakat kita mungkin yang menengah ke bawah tidak ada yang namanya mereka ninggalin warisan harta yang banyak, tabungan yang mungkin sampai miliaran, sampai jutaan, tidak ada. Dan itu kan sama permasalahan di masyarakat. Baik. Ya. Begini Bang Safruddin dulu, kalau tadi saya dengar pernah dengar informasi bahwa kalau di Cidokom itu aparatur pemerintahan desa, terus ulama, sampai guru ngaji, guru PAUD itu semuanya dibiayai oleh pemerintahan desa. Karena kan ini pemerintahan desa. Betul. Nah, ini yang menarik. Hubul Watan Indonesia 19 hanya sebuah yayasan, Ustadz. Hanya sebuah yayasan. Kalau di desa Cidokom itu memang pemerintahan desa, mengcover warganya ya sangat wajar. Apa sih yang bikin Yayasan Hubul Watan Indonesia ini berani istilahnya melaksanakan hal ini? Padahal kan kalau kita levelkan antara pemerintahan dengan yayasan itu kan jauh berbeda. Apa sih motivasinya gitu, Ustaz? Kenapa? Kalau jawaban saya pasti garisnya bersih agama. Nah, siap. Ini penting. Kalau saya menganggap bahwa kenapa kita berani? Karena yang menjamin Allah. Ya. Dari kekuatan itulah kita Yayasan Hubul Watan Indonesia 19 itu masuk ke wilayah sini. Rata-rata kan pengurusnya kan bukan orang sini. Bukan orang sini. Tapi kita membangun ya, dari kita sudah menolak sampai kemudian sekarang ulama bisa lihat seperti sekarang ini ya. Nah, ini kan kita akhirnya juga menyertakan warga. Bagaimana memang Hubul Watan itu kan punya slogan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Itulah yang memotivasi kita, mendorong kita. Skill kita rata-rata ya seadanya lah. Tapi dengan tekad, ternyata dalam perjalanan saya lihat betul Allah memandaikan kita. Memandaikan kita gitu, bisa merubah seperti ini. Tidak ada latar belakang insinyur di sini. Ya. Sangat bagus. Luar biasa. Setelah berjalan, saya rasa memang saya tadi dengar cerita Bu Ahmad, cerita Pak Safruddin dulu. Pak Safruddin, ya apa yang disebutkan di BPJS ini sangat dibutuhkan. Karena kita pasti secara syar'i, secara syariat kita bergantung kepada Allah. Tapi kan ada ikhtiar, ya, ada ikhtiar. Jadi kalau saya selalu mengatakan begini, kami berjalan di dua rel. Pertama adalah hukum syariah, kedua hukum kauniyah, hukum sebab akibat. Nah, hukum kauniyahnya ini yang kita butuhkan hal-hal seperti ini. Ya kan nggak mungkin kita hanya berdoa. Nah, bagaimana kita mengcover ya, masyarakat yang sudah bersama-sama kita, kemudian anggota dan pengurus yayasan yang sudah bersama-sama kita. Ini kan semuanya kan perlu ada jaminan yang legal. Dan saya pikir ini program pemerintah. Sudah pasti legalnya kan, kita mudah mengklaimnya gitu kan. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi mudah kita Nah, ini sesuatu yang pasti kita butuhkan. Karena dengan optimisme ya, kami yakin ke depan akan semakin banyak yang sedang kita garap dan Allah akan
membuka pintu rezekinya di sini. Amin. Amin. Nah itulah, itu makanya saya tadi cerita tentang dari empat sasaran tadi ya, plus satu. Iya. Ya plus satu Iya. itu luar biasa itu, ya kan? Bagaimana apalagi tadi Ustaz menyebutkan, iya, ada hal yang kadang ya kita bukan mengharap orang meninggal. Betul. Ada di mana katakanlah orang yang di bawah, ya di bawah apa namanya tanggung jawab kita. Ya kan kalau mereka sudah bekerja kan tanggung jawab kita. Semuanya kan kita inginkan kan dari dia hidup sampai meninggal kan bisa kita urus lah ya dengan kemampuan kita. Nah memang banyak persoalan-persoalan terutama soal ketika orang dalam kematian itu soal hutang. Berhutang itu sih nggak dosa, yang dosa kan kalau nggak bayar. Nah, gimana ini dia kalau meninggalkan dia kan ahli warisnya nggak mampu. Saya lihat kan dengan program ini, masya Allah, ya kan. Ya mudah-mudahan saya rasa ya pasti saya pasti dari waktu Indonesia 19 ini, saya pikir rakyat Indonesia pada umumnya itu sangat membutuhkan hal-hal seperti ini. Ya kan, mudah-mudahan juga nanti di Yayasan Nurul Watan Indonesia 19 ini secara administrasi semuanya juga diurus supaya tidak terkendala pada saat hal-hal yang disalahgunakan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu ya, jadi memang kita bangun pertama bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang berikutnya adalah hukum kauniyahnya ini, hukum sebab akibatnya ini. Ya kita bisa begini karena bukan sekedar doa, tapi ada karya, ada keringat kita di sini. Nah, hal-hal yang menunjang supaya semuanya baik di kehidupan di dunia, ya baik dalam arti kata bukan kita berkecukupan dalam hal berbagai hal ya, tapi paling tidak bisa berubah lah. Kemudian juga tidak ada masalah nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, dan mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik gitu kan, dan semua pihak bisa memenuhi hak dan kewajiban. Terasa barangkali. Baik, Ustaz. Luar biasa sekali ya. Ya keyakinan dikedepankan bahwa ya rezeki itu Allah yang atur ya tadi ya, seperti itu. Dan yang saya tadi belum kejawab sebenarnya. Kenapa sih ya selain tadi ya dari ikhtiar kepada kita berdoa kepada Allah, karena ada ikhtiarnya juga. Tapi kan BPJS ini tidak gratis itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Teknisnya untuk menanggulangi itu gitu. Sedangkan yang ditanggung sama ini kan pekerja juga tadi saya lihat, belum lagi nanti pedagang juga di bawah koperasi. Itu teknisnya seperti apa itu, bagaimana tuh? Saya masih bingung gitu. Iya, karena kita ini kan bukan ansih perusahaan. Betul. Artinya bukan semata-mata sebuah perusahaan, tapi yayasan. Yayasan itu pasti lebih banyak sisi manusiawinya dibanding daripada profitnya. Ya kan? Jadi ya kita bukannya ini bukan satu usaha yang non profit ya, tapi juga menghasilkan, tapi sebetulnya masih jauh dari apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana ini ya sementara yayasan ini kita menanggulanginya memang masih sangat kemandirian kita. Jadi kemandirian kita, jadi betul-betul satu niatan yang kuat, sebagaimanapun kondisi ya yang ada di yayasan ini, tapi jangan pernah kita mengabaikan sisi kemanusiaan yang orang-orang ini juga memberikan kontribusi banyak kepada kita, ya. Jadi ketika ini berubah seperti ini kan bukan hanya tangan-tangan kita, tapi juga tangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah sekarang yayasan ini punya tekad ini. Ini memang modal tekad ini. Siap. Modal tekad betul. Tapi mudah-mudahan bukan bonek ya. ada yang kita jadi harapan. Ya, Bismillah.
apa yang ada ini kita usahakan untuk kita dapat. Siap, Nah, siap. seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, San. Jadi tadi kalau yang kita dengar bersama bahwa moto Khayrunas Anfa'uhum Linnas ini ya benar-benar bukan cuma dijalankan tapi dijiwai itu, dijiwai. Artinya kehadiran HWI di sini, tadi Ustaz katakan dalam kondisi apapun jangan sampai melupakan hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Luar biasa. Baik, Ibu Ama, Pak Sapudin Julu, dan Ustaz Haris Amir Falah. Terima kasih obrolan-obrolan singkatnya di acara ngopi ini. Di sini kita sudah bisa mendapatkan informasi apa dan bagaimana BPJS. Sudah juga bisa mendengarkan pengalaman dari Bang Sapudin Julu bagaimana penanganan BPJS. Juga mendengar dari Ustadz Haris Amir Falah dari HWI bagaimana upaya kenekatan Yayasan HWI ini untuk terus mengusung program-program sosial, salah satunya BPJS. Dari kami cukup sekian. Saya Hendy Suhartono undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.